warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku Sari Mega 96. Hai semuanya, perkenalkan yang belum kenal aku Sari Mega. Dan karena kalian sudah melihat dari judul dan thumbnailnya, di video kali ini aku bakal ngejelasin lagi semua pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin di video kemarin itu kalian kurang jelas dengan cara aku penyampaiannya. Jadi di video kali ini aku bakal lebih jelas dan lebih detail lagi menjelaskan tentang video yang kemarin itu yang aku ngebahas terkena luka bakar. Dan sebenarnya aku itu terkena luka bakar udah lama banget ya. Jadi udah sekitar setahunan gitu, yaitu di tahun kemarin. Dan sebelum aku menjelaskan bagaimana caranya aku bisa hilang luka bakar aku, dan sekarang wajah aku seperti ini. Alhamdulillah udah hilang dan udah sembuh. Dan jadi itu luka bakar aku tuh di sebelah sini ya teman-teman. Nih di sebelah sini tuh luka bakar aku dan sempat ngeflek juga. Dan awalnya terkena luka bakar aku itu terkena bawang putih. Dan sebenarnya itu sepele karena aku tuh enggak memperhatikan hal sekecil apapun itu ya. Jadi itu aku tuh ceritanya tuh lagi memasak gitu kan, dan aku tuh juga nggak ngeh dan nggak paham juga sama kulit aku, dan ternyata kulit wajah aku tuh sangat-sangat sensitif banget. Dan aku tuh memegang si bawang putih ini, dan karena si bawang putih itu kan ada apanya, pokoknya di dalam bawang putih itu sangat panas dan tidak boleh terkena wajah, dan aku itu secara nggak langsung tuh memegang wajah aku itu dalam keadaan kotor dan bekas bawang putih gitu. Dan akhirnya ya sekarang dan waktu itu tuh langsung ngefeknya sih nggak langsung cepet ya teman-teman. Jadi tuh efeknya tuh langsung malamnya itu tuh kerasa panas gitu, wajah aku tuh langsung panas. Dan aku mungkin nggak ngeh kalau itu memang awalnya tuh memang karena bawang putih dan memang bakal melepuh kulit wajah aku. Dan akhirnya bodo amat gitu kan ya, aku bodo amat. Dan mungkin pokoknya pikirannya tuh nggak langsung ke situ, pikirannya tuh mungkin yang lain-lain gitu. Dan akhirnya pagi-pagi itu tuh aku bangun tidur itu sebagian sini tuh udah melepuh, dan nanti aku bakal taruh fotonya di sini. Ini tuh melepuh dan berair gitu, melepuh dan berair. Aku langsung kaget kan. Awalnya memang panas, terus panasnya itu langsung kayak aduh, dan gatal, panas gatal gitu. Tiba-tiba pagi hari itu tanpa aku sadari, mungkin di malamnya itu udah ada yang melepuh, dan aku tuh kan ngerasa gatel. Jadi tuh aku garu-garu gitu tuh ada yang pecah, dan ada juga yang sebagian yang belum pecah. Dan akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke dokter. Dan sebelum aku pergi ke dokter itu aku juga sempet cari ke Google, ke YouTube juga cara pengatasan awalnya gitu, mengatasi bagaimana agar si ini tuh bisa cepat kempes dan nggak kalau bahasa Jawanya itu mengangah gitu ya. Jadi biar nggak yaitu mengangah itu. Dan akhirnya aku udah cari dan aku tuh menemukan itu, dan langsung katanya itu harus dibilas dengan air yang mengalir. Dan akhirnya aku dibawa keran gitu kayak gini, dibawa keran dengan air mengalir gitu kan. Akhirnya aku bilas itu dengan air mengalir. Dan ternyata ada juga yang menyarankan kasih odol, kasih garam, dan ternyata itu salah, itu jangan dilakukan. Ini tips lagi untuk kalian, jika kalian terkena luka bakar, jangan kasih odol atau kasih garam, itu panas ya teman-teman, jadi nggak boleh. Dan langsung saja aku itu pergi ke dokter, dan di dokter tersebut aku dikasih salep, dan itu harus diperban. Kalau menurut aku ya, kalau terkena luka bakar atau luka yang basah itu sebenarnya nggak boleh diperban ya. Takutnya tuh aku tuh nggak kering-kering gitu. Dan tapi karena dokternya memutuskan untuk cepet
harus diperban, dikasih salep terus diperban. Ya akhirnya aku mau aja gitu ya, aku ngikutin saran si dokternya itu. Akhirnya aku diperban dan seperti ini hari pertamanya aku diperban, dan itu perbannya selama sehari nggak boleh dilepas gitu, selama 24 jam nggak boleh dilepas. Dan setelah itu, setelah sehari diperban itu akhirnya boleh dilepas, dan aku lepas dan aku ganti ganti si obat salepnya itu kan. Dan alhamdulillah itu kempes, kempes, dan tapi masih hitam gitu dan kempes. Maksudnya yang berairnya itu udah nggak ada, itu nggak tahu pecah atau memang kenapa, aku nggak ngerti, atau pokoknya itu kempes hilang. Dan aku disaranin lagi sama dokter, pokoknya nanti kalau udah 3 hari kembali lagi periksa, karena dokternya mau lihat bagaimana perubahan dari luka bakar aku. Dan 3 hari kemudian, dan dalam 3 hari itu memang nggak ada perubahan. Jadi maksudnya nggak ada perubahannya tuh, maksud aku tuh cuman kempes doang gitu, dan ngeflek hitam itu tuh masih banyak gitu, dan cuman kempes, air-airnya itu cuman kempes doang. Dan akhirnya aku kembali lagi ke dokter, dikasih salep lagi, beda salep. Dan beda salep aku 3 hari lagi, katanya nanti ke sana lagi. Dan 3 hari itu kok nggak ada efek lagi gitu, dan masih sama aja. Dan akhirnya aku pindah dokter tuh, pindah dokter. Setelah pindah dokter, akhirnya si item-itemnya itu tuh sedikit demi sedikit tuh ngelupas juga. Jadi kayak kelihatan kulit dalam. Iya, pokoknya kulit yang merah itu loh. Kalian pernah nggak sih kalian itu terkena luka terus kulitnya itu ngelupas gitu. Jadi kulit dalamnya yang merah-merah itu pokoknya serem sih ya. Pokoknya merah-merah gitu. Itu pokoknya tuh katanya si dokternya itu kulit matinya itu ngelupas, jadi tinggal kulit dalamnya gitu. Atau aku gimana nggak ngerti. Pokoknya kalau kalian paham kalian boleh komen. Jadi seperti itu, ngelupas, dan aku alhamdulillah banget. Jadi di dokter, kalau aku nggak pindah mungkin nggak bakal ngelupas nih gitu. Akhirnya aku pindah dokter, dan bagus si dokternya ini tuh untuk bekas si luka bakarnya itu tuh langsung ngelupas gitu kan. Terus akhirnya setelah itu udah ngelupas, aku nggak ke dokter lagi. Dan aku nggak ke dokter lagi, akhirnya aku mencari berbagai skincare. Dan perlu kalian tahu, untuk wajah yang aku sekarang ini tuh, aku udah gonta-ganti skincare. Jadi nggak instan banget teman-teman, perlu waktu yang cukup lama. Tapi aku setelah aku berhenti dari dokter itu, aku memang nggak langsung pilih skincare, langsung pakai skincare, enggak. Jadi aku setiap harinya itu ngolesin si bekasnya itu, flek hitamnya itu tuh, dengan setiap pagi sama malam itu pokoknya bergantian madu sama si aloe vera. Jadi itu bergantian terus. Dan aku juga untuk seminggu 2-3 kali itu memakai masker, pakai masker gitu kan. Aku pakai maskernya itu seminggu 2-3 kali seperti itu. Dan kemudian setelah dapat jangka 1 bulan 2 bulan, akhirnya aku memutuskan untuk memakai skincare. Dan aku itu pertama pakai skincare itu si LC, nanti aku taruh sini, aku lupa, LC Beauty ya Pak, pokoknya warnanya merah ini. Dan ternyata setelah aku memakai itu udah habis 1 paket, itu memang bagus banget, hasilnya tuh luar biasa banget. Dan dalam jangka waktu 2 minggu itu tuh udah kelihatan hasilnya, dan aku udah glowing gitu kan. Tapi dalam itu ada masa-masa perjing dulu, dari kulit aku tuh mengelupas, dan yang bekas flek hitamnya itu juga ngelupas juga. Dan ternyata alhasil aku lihat postingan dan dari YouTube juga, ternyata itu mengandung merkuri. Dan akhirnya aku stop, aku ganti lagi sih skincare lagi. Jadi aku tuh pindah-pindah gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah, walaupun ada main plusnya juga sih, aku memakai si produk itu tuh alhamdulillah ada efek ada perubahan di kulit wajah aku. Tapi takut juga kalau aku
terus-terusin memakai itu karena itu krim berbahaya gitu. Aku ini bukan menjatuhkan, tapi itu pengalaman pribadi aku. Aku juga udah pernah nge-share juga tentang si LC Beauty ini itu. Kalian boleh scroll ke bawah video aku, atau nanti aku bakal taruh linknya di deskripsi box. Itu tuh aku nggak ngerti kan awalnya kalau itu mengandung nggak bagus sih krimnya itu. Akhirnya aku stop, berhenti dari krim itu, dan aku pindah dari beberapa krim, dan akhirnya sekarang aku udah stop, nggak ganti-ganti lagi, dan sekarang aku pakai krim skincare yang aku sekarang ini, dan begini kulit aja. Nanti pokoknya aku bakal share lagi apa skincare rutin aku yang sekarang ini aku pakai. Aku bakal kasih, pokoknya kalian subscribe dulu dan loncengnya juga agar kalian itu tahu nanti kalau aku upload video tentang skincare rutin aku itu. Pokoknya bulan-bulan ini insya Allah aku bakal nge-share skincare rutin aku gitu. Jadi intinya dari cerita tadi aku itu, pokoknya semua itu butuh proses dan gak ada yang instan. Jadi kalau ada yang di YouTube itu kan sering banget bermunculan ya, menghilangkan ini dalam beberapa waktu dengan yang singkat, hanya dalam semalam, hanya dalam 2 minggu hanya. Itu jangan percaya, atau dalam waktu, pokoknya secara singkat tuh jangan percaya. Itu perlu dan butuh banget waktu yang cukup lumayan gitu. Jadi semuanya itu butuh proses dan gak ada yang instan gitu, seperti aku ini. Jadi aku itu butuh waktu sampai berbulan-bulan dengan menghilangkan si bekas luka bakar aku ini. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video aku yang terbaru. Dan jangan lupa follow Instagram aku juga ya, dan di deskripsi box. Oke, bye-bye. Tunggu next video dari aku.